masih belum mengalami perbaikan nih. Tapi oke, kita kan nggak mungkin mundur ya. Kita harus tetap semangat, tetap mencari solusi. Nah, jalan satu-satunya adalah kita harus out of the box nih. Jadi ini tema ini diangkat dari idenya Pak Rudi nih, out of the box. Nah, Pak Rudi Susanto, Pak, sebagai seorang expert grafika nih, out of the box yang Bapak maksud ini seperti apa, Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan dulu nih sebagai penggagas dari ide konsepnya acara ini. Kita ini sekarang ini kan banyak bergelut dengan berpikir bahwa kondisi pandemi ini akan membaik gitu kan. Iya. Dalam waktu dekat. Tapi kan kita lihat sendiri ternyata kan udah 1 tahun nih, mau ulang tahun nggak terasa kan. Iya. Nah, di satu sisi sendiri kan kalau kita hanya berpatokan dengan pola bisnis yang sekarang, otomatis kan sudah tidak bisa diaplikasikan untuk kondisi saat ini, Pak Andre. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang betul-betul berbeda caranya, baik itu dalam hal pola pikir kita, pola bisnis kita, yang sebelumnya kita mungkin sangat tertutup, yang hanya melayani mungkin customer-customer di sekitar kita dan existing customer kita. Setelah pandemi ini, customer-customer tuh nggak datang, ya gimana, ya kan? Kita mencari terobosan. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Hermawan pada saat sharing dengan beliau kemarin. Beliau ini seseorang yang saya anggap tuh betul-betul out of the box di bidang pemain printing, pengusaha printing besar ya Pak Andre ya. Kalau pemain printing besar tuh kan melihat, saya ambil contoh beliau karena kalau pemain printing lain kan tuh melihat pangsa pasar kue orang yang mau diambil Pak Andre. Iya. Berpikir, di sana tuh pangsa kuenya besar, saya mau ambil. Nah, beliau ini beda nih. Beliau ini berpikir bukan mengambil kuenya, gimana bisa kerjasama gitu kan. Digandeng, dikolaborasi, diajak kerjasama. Dan beliau banyak berhasil menggandeng partner-partner beliau di beberapa kota-kota yang memang berkembang semuanya. Dan saya melihat ini suatu pola bisnis yang betul-betul out of the box. Yang betul-betul yang kita bisa lihat contoh yang nyata ya di dunia printing ini, yang kita harapkan dari Pak Hermawan bisa berbagi ilmu nih. Gitu Pak Andre. Nah, menarik ya. Pak Rudi memberikan contoh langsung sosok Pak Hermawan yang sudah saya kenal lama juga nih. Dan sering jalan bareng ya Pak kita. Iya, betul Pak. Seandainya nggak pandemi, saya kebayangnya pasti jalan bareng lagi nih sama Pak Hermawan. Kita waktu itu di Jepang ya, wah jalan-jalan asik ya. Tapi ternyata sebelum kondisi pandemi itu ya, tadi sebelum pandemi Pak, tahun 2019 saya ingat itu bulan September kita kunjungan ke beberapa pabrik di Jepang dengan Pak Hermawan dan sambil jalan-jalan itu Pak Hermawan memang penuh dengan ide. Nah, memang sudah terlihat out of the box-nya nih Pak Hermawan dari dulu. Makanya saya melihat Pak Hermawan, Paperku menjadi market leader nih di daerah Surabaya dan sekitarnya nih Pak. Boleh cerita nggak Pak? Sedikit banyak pengalaman Bapak di dunia printing nih yang membuat akhirnya Bapak unggul nih di antara sekian banyak percetakan retail di Jawa Timur, Pak. Nah, selamat siang semua ya. Iya. Kita Paperku, jelas ya Pak suara kita Pak ya? Jelas Pak. Ya. Kita Paperku itu adalah suatu bisnis yang menurut saya itu sangat unik dan saya melakukan itu butuh waktu cukup panjang Pak. Tapi yang dilakukan itu adalah satu hal, itu adalah pertama itu adalah tekad dan kerja dan tidak menyerah Pak. Kalau kita dengan tekad bekerja tidak menyerah, itu ada satu langkah lagi yang akan kita ambil Pak. Itu adalah berarti kita akan menuju ke kualitas sama sasaran apa yang akan kita capai. Tapi kalau kita tidak ada niatan, tidak ada usaha, kita mau diam aja, tinggal terima, itu susah menurut saya untuk berkembang. Paperku juga berusaha
setiap ada sesuatu yang baru, ada hal-hal yang baru, secara tidak langsung kita memang tidak terbuka secara sampai ke publik ya Pak ya. Tapi paling tidak itu sampai hari ini pun saya tetap akan berusaha untuk mempelajari apa yang akan kita lakukan. Kedua, itu adalah satu hal yang ada di Paperku sampai saat ini sehingga Paperku itu bisa berjalan dengan baik. Paperku itu selalu mengambil ada satu langkah yang dimana orang lain itu mengambil yang pada umumnya mereka kerjakan, Pak. Tapi Paperku itu melakukan satu hal apa yang selain yang pada umumnya itu yang lain yang harus dikerjakan. Itu yang saat ini yang dimana kondisi pandemi ini adalah yang paling penting sekali dan benar-benar bisa melakukan kekurangan kita pada saat kita itu ada problem, ada order kurang, ada masalah kurang. Itu yang akan membantu kita untuk kita menjadi yang lebih baik lagi. Itu yang terjadi saat ini. Terus kedua, di masa pandemi, di masa kita belum pandemi pun, Paperku juga berdiri dengan satu titik di mana kita itu dari awal Paperku adalah pebisnis atau pengusaha atau perusahaan yang di mana bukan usaha yang sangat besar. Jadi usaha kita itu adalah usaha yang dari rintis dari Petra, dari Universitas Petra yang sangat kecil kita kontrak pada waktu itu, di mana kita menunjukkan bahwa bukan saya yang harus mencari yang besar, tapi saya harus, bukan saya dicari yang besar, tapi prinsip saya harus mencari orang-orang yang besar untuk saya memenuhi kebutuhan prinsip dalam bisnis kita. Jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai suatu bidang apa, mesin-mesin itu sangat, mungkin pada waktu itu sangat mahal sekali ya, dan kita pun melihat itu tidak mungkin buat kita. Tapi kalau dengan kegigihan, dengan kita kolaborasi, sampai detik ini pun Paperku walaupun kata orang sudah cukup besar pun, saya tidak merasa kita besar dan kita pun tidak merasa itu sampai mencapai dalam waktu satu kota Surabaya sendiri menguasai pasar Surabaya, tidak. Paling tidak itu paling hanya 1% atau 2%. Surabaya itu besar, Pak. Nah, dari situ tuh sampai detik ini pun kalau saya mau live begini, pasti ada orang-orang yang mengerti, yang benar-benar dia itu sangat, di mana dia itu tukang pon, tukang pisau pon, kita lempar cetakan, kita lempar finishing, Paperku pun sampai saat ini pun masih bekerja sama mereka-mereka yang di mana pada prinsipnya sebenarnya mereka UKM, tapi kita tidak peduli. Dari kecil mereka juga bisa jadi besar. Itu yang terjadi saat ini tentang Paperku sekilas ya. Karena kalau kita mau bilang ini kita acara ini kan kurang lebih 1 jam. Jadi saya sekilas itu pentingnya itu adalah satu, dengan ketidakmampuan kita harus kembangkan untuk mencari. Tangan kita 2, otak kita 1. Kita pasti butuh kolaborasi dengan banyak teman. Mesin kita pun kita terbatas. Sebesar apapun usaha kita di bidang printing, kita pun tetap masih membutuhkan. Contohnya 1, lahan kita pun terbatas. Bisnis kita, mesin-mesin kita dibilang komplit, saya bilang jauh dari komplit. Paperku pun dibilang sudah banyak dari kata, mesin ini punya, mesin ini punya, mesin ini punya. Ya, satu kata yang saya bilang. Sampai saat ini pun Paperku kerjasama sama orang laminating, orang overpon, orang pada saat saya cetakan 1 warna, 2 warna kita lempar. Itu pun kalau saat ini mereka tuh yang saya lempari, mereka akan tahu sendiri apa yang saya katakan. Jadi berdasarkan real, berdasarkan fakta yang saya lakukan. Jadi bukan, Paperku tuh ngomong, kolaborasi, melakukan hal. Itu adalah yang saya lakukan sampai saat ini pun tetap saya lakukan itu. Itu yang terjadi saat ini. Kedua, prinsip Paperku itu adalah melakukan apa yang banyak orang. Jadi dalam prinsip bisnis printing ya, kalau kita mau melakukan seperti jualan frontlet vinil yang murah-murah,
kita semua akan sakit lah dalam diri kita. Karena apa? Bisnis yang benar-benar sudah hancur-hancuran, hampir semua punya mesin, semua punya orderan sama, bisnisnya, pasarnya sama, tapi dengan kondisi pandemi ini habis sama sekali, bisa-bisa berkurang hampir 60%, 70%. Kalau kita tidak bergerak dalam satu bidang di mana, oh ini adalah satu hal yang dimana kita itu harus punya potensi, ternyata ini punya high margin, ya kita harus kerjakan itu, jangan kita tinggal diam. Terus kedua ya harus kita prioritas. Di Paperku pun banyak yang orang datang ngelihat, kenapa ya Pak ya satu printer, 3 printer tuh satu operator kok bisa ya, di tempat saya tidak bisa. Itu harus kita pelajari karena kita harus menekan biaya karyawan, terus kita harus membuat hal-hal yang dimana, contohnya yang di Paperku saat ini ya, orang lain pada punyanya itu cetaknya itu memfokuskan di cetakan backlight itu pakai backlight Cina. Padahal backlight Jerman pakai UV atau pakai UV walaupun tidak punya mesin sendiri. Reseller kita tuh cukup happy dan cukup hidup sekali, dan mereka ada satu reseller kita tuh benar-benar menguasai mall di seluruh Surabaya. Jadi mereka melakukan apa yang kita training pada waktu tahun lalu. Dia datang ke tempat saya di pergudangan Fortune. Dia berkata, oh ini ada kesempatan ya. Kesempatan itu yang diambil oleh seseorang ini untuk mereka menjadi bangkit. Dan dia bilang, oh ternyata tidak ada yang ngerjakan ini. Datangnya itu satu level, hanya adanya itu dari kota besar, Jakarta. Saya bilang, Jakarta itu kota besar. Surabaya ini ada momen, ada kesempatan. Kapan kita mau ambil? Pengambilan waktu itu yang kadang orang tidak mau ambil pada saat itu. Nah, pada saat ini, orang ini yang customer saya ini, dia reseller yang dia tidak punya mesin, tidak punya apa. Tapi tak lihat dia bisa beli mobil, bisa melakukan hal-hal yang dimana pandemi, tapi dia bangkit. Di Alphard ya Pak Hermawan nih. Apa? Ya, jadi Alphard ya. Iya. Terus kemarin kita ada bulan Desember itu kan ada satu orang yang dia itu benar-benar ngerintis dari nol, tidak punya mesin sampai punya mesin. Kita lakukan di Facebook, kita share cerita kita. Ini adalah orang yang benar-benar dia tidak punya mesin, usaha berdekatan dengan Paperku, yang dimana kalau berdekatan dengan Paperku adalah serem katanya ya. Tapi pada saat ini mereka saya masukkan di Facebook kemarin, ini adalah satu orang yang dimana setiap tahun dia membeli mobil pada bulan Desember, dan tahun ini pun omsetnya pun lebih gila lagi. Dia lempar ke Paperku, tidak punya mesin offset, tidak punya mesin apapun, cuma dia punya mesin outdoor, terakhir dia tambah outdoor, ada EcoSolvent, ada apa. Tapi yang saya salut itu cuma satu, dia dari tidak punya mesin dan sampai saat ini punya mesin, omsetnya pada saat pandemi luar biasa, dia naik lagi. Jadi apa? Dia mengambil peluang yang dia orang lain tidak mau mengerjakan. Dia fight benar di online. Dia benar-benar fight benar untuk melakukan mencari customer ya. Saat ini tinggal kita satu, kita mau tinggal diam atau kita mau bekerja. Kalau kita tinggal diam kemakan dengan pandemi ini. Tapi kalau kita mau bekerja, kita pasti akan paling tidak itu bisa hidup atau malah lebih baik. Ada beberapa contoh dari customer kita yang dimana pada saat pandemi ini, yang dimana dia kolaborasi dan membuka diri, dan dia semakin komplit, dan dia itu bisa mengerjakan apapun. Saya lihat dia itu fine-fine aja, dan dia itu bisa hidup dengan baik, dan pekerjaan dia pun cukup oke. Tapi banyak orang di luaran yang dia itu menunggu. Jadi ini menunggu itu yang paling susah. Menunggu itu harus kita punya mindset berubah. Kita harus bukan menunggu lagi, tapi kita harus berjuang. Entah itu melalui online, entah melalui kita kerjasama, entah itu kita jadi lebih komplit lagi. Yang paling prioritas adalah kualitas, itu yang diutamakan saat ini. Karena benar-benar satu hal, pemain sama pembeli itu saat ini adalah lebih banyak pemain kondisi pandemi. Jadi pembeli itu jauh lebih sedikit, lebih turun. Tapi kalau kita itu berdasarkan apa adanya, dan pengusaha printing tidak peduli dengan apa yang dia punya,
dia itu cuma tinggal asal kerjakan dan tidak mau turun tangan sendiri, itu membahayakan sekali buat kita. Banyak teman-teman kita yang datang ke Paperku melakukan hal-hal improve untuk perbaikan itu dan melihat kualitas yang berbeda. Itu, Pak. Oke. Terima kasih banyak nih input dari Pak Hermawan yang luar biasa nih. Saya ingin ke Pak Rudi nih, Pak. Kita jujur ya, Pak Andre. kondisi pandemi ini luar biasa, sangat menghantam industri printing ya, sangat keras sekali. Nah, Betul, saya Pak ingin Andre. tahu nih dari print graphic kan memang media dan kita lugas saja ya, apa adanya, nggak perlu ada yang ditutupi. Itu seberapa besar sih penurunannya dari volume printing di Indonesia ini, Pak? Kalau kita lihat ya Pak Andre ya, dari data teman-teman yang kita kumpulkan. Jadi kita yang berbicara hari ini kita berbicara digital printing ya Pak Andre ya. Iya, dalam hal ini. Digital printing sendiri kan ada 2 segmen Pak Andre. Kalau gampangnya kita segmentasikan, satu adalah A3, yang kedua adalah large format. Yang sangat-sangat terasa itu adalah di large format. Penurunan itu mungkin bisa turun seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Hermawan, 60-70%, mungkin ada yang malah sampai 80-90%. Sisa omset hanya 10 hingga 30% untuk yang large format. Kalau di A3, tadi yang disampaikan juga oleh Pak Hermawan, yang tadinya berbasis reseller. Reseller dalam istilah saya itu adalah kali banyak kali sering. Nah, kali banyak kali sering itu yang otomatis dengan yang biasa bermain di instansi, bermain di perusahaan, bermain di pemerintahan itu dan lain-lain sebagainya, pendidikan, dan otomatis karena WFH semua, omsetnya turun drastis. Tapi saya melihat yang out of the box dari Pak Hermawan tadi adalah, Pak Hermawan tadi yang dulu mungkin awalnya bermain dari nilai kali banyak kali sering menjadi kali nilai tambah Pak Andre. Nilai tambah itu yang mungkin marginnya itu bisa mengcover sehingga penurunan mereka tidak sedrastis katakan dengan dari volume turun drastis, iya betul. Tapi dari margin mungkin mereka masih bertahan di sekitar mungkin 40-50 Pak Andre. Oke. Nah, mungkin Pak Andre boleh saya sharing slide saya, boleh Pak Andre ya? Silakan kalau misalnya ada. Sharing slide saya untuk membuka wawasan teman-teman. Iya. Ini saya mengucapkan terima kasih Pak Andre, ada Pak Sungkono, Pak Loren juga bergabung nih Pak. Karena mereka saya kasih terima kasih link Zoom-nya Pak Andre, karena teman-teman printing yang lain kan lewat dari browser. Modern. Mungkin dari browser agak kesulitan. Kalau kita kebetulan ini yang kelihatan di sini adalah dari Zoom link yang saya berikan kepada mereka. Saya ingin sharing sedikit presentasi dari saya. Bagaimana untuk teman-teman yang melalui dari browser, semoga ini bisa bermanfaat. Jadi mohon diperhatikan nih. Jadi presentasi saya ini, jadi mungkin orang bilang nih kok, waduh, ini jadi nyeleneh banget nih. Jadi itu ada warning nih. Presentasi ini mengandung unsur-unsur tidak normal. Paranormal ya. Ini tidak normal Pak Andre. Oh, tidak normal. Mohon diabaikan Abang. Oh, iya. Mohon diabaikan kalau ada materi-materi yang tidak dapat diaplikasikan. Ya. Tadi saya melihat dari Pak Hermawan penjelasannya itu adalah bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita, merubah rutinitas kita, merubah area kerja kita, dan merubah area permainan kita dengan situasi saat ini. Kalau kita bicara mengenai survival mode, ini udah 1 tahun survival mode. Kita bicara terus survival mode, dan ini menurut saya itu bukan saatnya lagi kita hanya berbicara di survival mode, tapi kita berbicara bagaimana we have to grow. Kita harus bicara mode pertumbuhan. Tadi Pak Hermawan memberikan contoh konkret. Kalau hanya berkutat di survival, ya kita apa adanya survival gitu kan. Tapi saat ini kita tuh melihat potensi pasar yang sangat besar, yang bagaimana kita bisa bertumbuh. Halo? Ya. Nah, kita melihat bahwa banyak orang mengatakan ini sekarang adalah problem. Tapi menurut saya itu bukannya problem, ini adalah kesempatan. Kita kesempatan kita menciptakan untuk hari ini saya kasih kabar.
Mungkin Pak Sukono bisa di off kali ya. Dikaturin Sebentar, buat mic-nya. dibayar. Pak Andre bisa dibantu Pak di off mic-nya Pak. Bulan, Pak. Ya. Oke. Jadi Karena kan sudah menciptakan efek, suatu Pak. solusi, Kalau sampai menciptakan satu solusi saat ini. Nah, saya melihat tuh ada satu sisi positif dari COVID-nya itu sendiri, yaitu Internet of Things, akselerasi digitalisasi besar-besaran, utilisasi smartphone, akses informasi, jual beli, belajar online, dan ini satu peluang sebetulnya kita melihat yang saya bilang itu bukannya problem, tapi opportunity. Bagaimana kita, yang kita sebut masih berpola pikir bisnis not as usual. Kita harus menjadikan bisnis itu as usual, bisnis yang tidak biasa itu bisnis yang biasa, tentunya dengan situasi new normal saat ini gitu. Nah, satu lagi digitalisasi tidak boleh dianggap sebagai solusi mengatasi masalah, melainkan sebagai dasar untuk mengubah model bisnis secara kreatif untuk menjadi lebih baik dan lebih maju. Jadi kita bukan hanya mencetak, tapi meng-create. Tadi Pak Hermawan berikan contoh konkret bagaimana seorang pengusaha yang membranding mal-mal di Surabaya dengan satu produk dari Pak Hermawan, backlight UV dari Jerman dengan kualitas cetak yang luar biasa dari mesin yang dipasarkan Pak Hermawan. Jadi mereka menguasai market, Pak Andre. Jadi kita melihat bagaimana ini mereka ciptakan. Jadi bukan pasar ini bukan pasar yang sudah ada, tapi pasar yang diciptakan. Nah, di sini kita melihat Pak Hermawan adalah satu contoh konkret bagaimana kita mau belajar mendengarkan dari kondisi pasar saat ini, belajar mendengarkan dari sesama pemain printing, belajar dari mendengarkan dari customer kita belajar sesuatu yang baru. Dan lagi yang paling penting itu kita harus surround yourself with creative people ya. Jadi orang-orang di sekitar kita tuh harus yang kreatif-kreatif, jangan bergabung orang yang lagi patah semangat, yang melihat dari sisi negatif bahwa bisnis seperti ini. Kita harus Halo Pak? Ya Pak Rudi sepertinya sinyalnya hilang nih Pak. Suaranya hilang nih. Oke. Oke nih sambil menunggu kembali Pak Rudi. Oh, nah Pak Rudi sudah. Ya, tadi Oke, sip. Kembali lagi. Ya, oke. Setelah kita belajar, mendengarkan, kita bergaul dengan orang kreatif, membuka pikiran kita, melakukan satu studi bagaimana melihat satu potensi bisnis di industri yang lain terkait dengan printing, kita set goal kita. Kita fokus, dan tentunya kita mempertimbangkan sisi buruk dari skenario yang kita buat, goal yang kita buat. Dan yang terakhir saya bilang kolaborasi untuk memperbesar bisnis. Tadi Pak Hermawan bisa menjadi besar karena beliau tidak berpikir untuk makan market orang, Pak Andre. Tidak berpikir untuk, wah dia marketnya besar di sana nih, ramai tokonya, saya buka di sebelahnya. Pak Hermawan tuh malah menggandeng, berbagi ilmu, malah berbagi mesin ya Pak Hermawan ya. Bagaimana bisa menumbuhkan, membangkitkan, menciptakan satu pengusaha baru yang akhirnya tuh malah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Pak Hermawan bisa supply mesinnya, bisa supply bahan bakunya, bisa supply teknologinya, dan lain sebagainya. Dan kolaborasi partner Pak Hermawan itu bertumbuh, Pak Andre. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita print out of the. Kalau kita bicara stationery, packaging, label, kemasan, ini udah nggak ada akan habis-habisnya. Semua terkait dengan printing. Beyond the fabric, kita udah tahu DTG, DTF sekarang semua kita bisa print di berbagai bahan tekstil dan kanvas dan lain sebagainya. Vehicle, wrapping, kita sebut grooming the vehicle. Kita melihat ini pangsa pasar ya tidak ada matinya kalau menurut saya, hard to print di media rigid. Apapun bisa kita print, kafe-kafe bertumbuhan, berjamur. Nah ini kan peluang-peluangnya bisa kita ciptakan. Small room, big view. Bagaimana kita menjual konsep ini kepada interior design, arsitektur, pengembang,
pengembang perumahan yang juga mungkin sekarang berjuang bagaimana mereka bisa menjual. Berikan mereka ide seperti ini, Small Big View dengan wallpaper, print wallpaper dengan mesin Pak Hermawan tadi salah satu. Contohnya dengan latex juga mungkin kita bisa. Kita buatnya satu, Pak Andre. Down under yang saya sebut. Down under adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu nuansa yang berbeda di area-area basah di dalam rumah seperti di kamar mandi, di ruang mandi atau di tempat tidur, sekalipun di ruang tidur, sekalipun di ruang privasi kita. Bagaimana ini sesuatu yang berbeda, ini adalah floor tiling sebetulnya. Bahan-bahan yang biasa kita kerjakan, tapi bagaimana kita sky is the limit, mendekorasi ceiling. Bagaimana bahan-bahan yang biasa kita buat tadinya cuma untuk X banner, mungkin untuk banner branding biasa, tapi window sticker, tapi kita menciptakan satu potensi yang luar biasa. Mesinnya sama, bahannya sama, hanya aplikasinya yang berbeda. Kalau sebelumnya kita ciptakan satu produk, kita ciptakan, ketemukan customer kita, tapi situasi saat ini kita tidak cukup hanya menunggu, Pak Andre. Kita menunggu customer datang ke toko kita untuk mencetak, atau kita harus merubah pola kita. Bagaimana kita mendatangi customer? Kita membawa toko kita kepada customer. Bukan hanya menunggu customer datang ke toko, tapi bagaimana kita bisa membawa produk-produk kita kepada customer. Ini adalah bisnis printing pasti masih bisa jalan, Pak Andre. Potensi pasar Indonesia sangat besar. Hanya kita bagaimana mencari ceruk pasar, fokus datangi customer Anda. Jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan survei 2020 adalah 268.583.000 sekian. Pengguna handphone di Indonesia adalah 338 juta karena mereka biasanya memakai beberapa nomor. Jumlah pengguna smartphone yang terkonek dengan internet di Indonesia adalah 197 juta atau 74%. Ini sebaran-sebarannya. Ini adalah pangsa pasar, Pak Andre, pangsa pasar yang harus dan bisa kita raih, dan bisnis pasti bisa jalan karena ini adalah satu new opportunity. Tentunya di sini kita harus mentransformasi cara bisnis kita yang sebelumnya mungkin offline, tapi kita harus datangi customer kita, maksimalkan sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok sebagai sarana promosi, manfaatkan marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak untuk ekspansi jaringan penjualan Anda. Jadi dari saya, sharing dari saya itu aja, Pak Andre. Jadi saya harapkan ini bisa merubah pola teman-teman kita sesama pemain printing, sama pengusaha di seluruh Indonesia. Kita belajar dari Pak Hermawan tadi. Beliau tadi sudah memberikan satu contoh konkret bagaimana beliau seorang pemain pengusaha printing besar di Jawa Bilangan Indonesia Timur yang out of the box, yang betul-betul out of the box yang kita dengarkan tadi penjelasan beliau, Pak Andre. Oke, terima kasih banyak nih presentasinya. Boleh nanti di-share ke saya, Pak ya? Menarik sekali tadi ada data-datanya. Siap. Buat siap, bahan Andre, saya siap, penulisan di website maupun majalah print grafik, Pak. Siap, Pak Andre, siap. Satu lagi nih saya ingin bertanya ke Pak Hermawan, Pak. Pak Hermawan masih ada kan? Halo, Pak? Halo, ya masih ada. Ya, oke. Pak, kita per-peran print grafik kan kalau nanya kan langsung to the point gitu ya. Kita belak-belakan aja. Kalau di Surabaya ini yang lagi rame apa sih, Pak, bisnis printingnya, Pak, khususnya? Katanya tadi Pak Rudi bilang yang large format, yang cetak banner itu drop habis. Nah, Pak Hermawan bisa jelaskan nggak kalau di Surabaya khususnya ini yang lagi bagus gitu lah. Prospektifnya tuh bisnis printing yang sektor apa tuh, Pak? Gini, Pak. Kalau mau dibilang semua bisnis yang lagi membaik saat ini, kita mau bilang yang seperti Pak Rudi bilang, bisnis yang tidak akan mati dalam waktu dekat, dan mungkin itu akan malah berkembang dalam waktu ke depan, itu adalah bisnis label, bisnis packaging, itu adalah dua bidang yang tidak pernah. Halo? Oke. Ya, itu yang tidak akan pernah akan habis ke depannya, Pak. Jadi itu yang akan
benar-benar tidak akan digantikan. Jadi bisnis-bisnis yang tidak akan digantikan dengan pasar itu adalah satu, bisnis wallpaper itu pasti tidak akan digantikan dengan digitalisasi, itu cukup mahal, Pak. Terus habis itu di bisnis packaging kardus-kardus itu tidak memungkinkan untuk dia diganti dengan digital juga. Terus habis itu label-label stiker untuk makanan itu pasti tidak mungkin digantikan dengan digital juga. Itu yang benar-benar saat ini yang sangat membantu di era pandemi ini, di mana yang khususnya di Paperku sendiri saya lihat omset stiker saya itu dari tahun 2019 sampai 2020 malah meningkat bukan turun, Pak. Oh, Itu yang terjadi. Itu pertama. Kedua, ya jujur satu, bisnis kedua yang kita saat ini yang di luar dugaan, yang saya mau bilang kondisi pandemi, kita harus terjun, kita harus keluar dari zona nyaman, kita harus benar-benar banyak bertanya-tanya. Paperku tuh saat ini juga mulai agresif, mulai apa, itu yang terjadi, yang dilihat banyak pasar. Tapi kalau kita mau lihat, kita mau tinggal diam, kita mau tidak akan jalan, sekelas sebesar apapun kita, itu tidak akan membantu kita dengan kondisi kita diam, Pak. Kita harus bergerak. Nah, di saat ini yang benar-benar satu hal peningkatan yang fantastis itu adalah yang saya bilang, orang tinggal diam di tempat yang sama, saya tetap akan berjuang di tempat beda yang dimana orang lain belum pikirkan, itu yang saya akan cari, Pak. Nah, kebetulan partner-partner kita pada saat ini mereka tuh fokusnya itu, saat ini kan lagi booming tepung ya, Pak ya, tahu ya, kaos ya. Yes. Itu Tadi adalah webinar DTF. ya, itu benar-benar satu revolusi yang dimana saat ini benar-benar fantastis dan benar-benar itu di luar dugaan, boom banget, Pak. Tapi satu hal, nanti di bisnis DTF itu juga akan menjadi satu titik juga, Pak. Itu kondisi itu akan jadi, karena terlalu banyak yang punya, dia itu akan mengalami satu persaingan yang dimana itu pada umumnya. Lah, Paperku tuh DTF juga punya, DTF juga ambil, ini mau rencana mau ambil mesin yang kedua juga, DTF-nya. Karena ada kapasitas yang kurang. Nah, akhirnya kita juga, bukan karena DTF tidak kita hiraukan, DTF kita akan jalankan dengan baik, tapi satu hal yang orang lain se-Indonesia yang masih belum melakukan seperti DTF booming itu kan banyak. Yang melakukan satu hal ini adalah satu bisnis wallpaper, Pak. Sama bisnis di bidang UV yang dimana bisa dikatakan omset Paperku bulan Desember itu vinyl outdoor solvent itu cukup bagus karena ada ini. Januari solvent turun hampir 60-70%. Tapi satu hal yang saya lihat, UV saya itu naik sampai 100% di bulan Januari, Pak. Jadi itu bisnis yang dimana dia itu menopang kekurangan kita di bisnis yang satu, dan di sini di luar dugaan secara omset itu malah melampaui solvent. Memang printer saya, memang saya punya tujuan. Saya ada invest UV, berarti saya harus punya tantangan, saya harus berjuang. Dan saat ini UV saya itu jujur satu, reseller kita menguasai pasar UV cukup bagus sekali, dan kita berterima kasih bukan karena kita kerja, tapi reseller kita yang bekerja, Pak. Jadi harus ada satu hal perbedaan, ada penyimpangan yang dimana orang lain tidak lakukan, kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi pasar yang marginnya masih high margin, itu saat ini yang menurut saya para pengusaha lain atau di bidang printing yang mana yang belum kita, banyak orang belum jangkau, kita harus ambil dan kita harus berjuang asal agar kita mendapatkan suatu nilai yang cukup tinggi, Pak. Itu aja. Menarik sekali ya, Pak. Ini tadi Bapak memberikan statement mengenai peningkatan 100% cetak UV. Mungkin cetak UV ini kan sebenarnya termasuk levelnya premium ya, Pak ya. Betul, Pak. Dia di atasnya EcoSolvent. Nah, ini sebenarnya tingkat kesadaran dari end user terhadap UV print ini sejauh mana sih, Pak? Mereka kok bisa, berarti kan udah ada tahu nih kalau ini UV print, ya, ada pesanannya secara spesifik ke arah sana.
Nah, dia Gini, Pak. segmennya bidang apa sih, Pak? Di apa, apakah untuk outdoor doang? Kalau outdoor kan rasanya boros gitu kalau pakai UV. Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak? Satu Pak ya, sorry, ini saya akan menjelaskan dari sisi outdoor juga. Dari sisi outdoor itu warna UV itu ketahanannya bisa 3 sampai 4 kali dari solvent. Ini kita lagi ngetes di Surabaya dan kebetulan ada salah satu vendor ekspedisi yang dia melihat ada billboard neonbox kita yang dipasarkan reseller kita, bukan saya ya Pak ya, saya condong malah diam tidak pernah keluar untuk cari pasar, tapi reseller kita yang cari pasar. Mereka tuh ada backlight tuh 2 tahun warna tidak pudar Pak. Nah, akhirnya banner-banner mereka tuh dicetakin lah pakai frontlight Jerman kita dan pakai tinta UV kita. Dia berprinsip adalah satu, memang lebih mahal 3 kali lipat sama bahannya premium juga pakai Jerman. Tapi kita harus merubah mindset customer itu bagaimana caranya supaya ini tidak jadi mahal. Itu tinggal diri kita yang merubah, Pak. Mindset itu akan dirubah oleh seseorang yang punya ide yang bagus. Contohnya lah, kita misalnya saya bilang sama Bapak, sama-sama kita punya mobil, ya toh. Saya punya Innova atau punya Avanza, Surabaya ke Jakarta. Satu punya Mercy, Pak, Surabaya Jakarta. Kenapa Mercy bisa laku? Karena dia itu ada satu hal di mana yang naik tidak terasa lelah. Kedua, nyaman di dalam. Ketiga, secara safety. Mungkin kalau kecelakaan atau apa itu yang mereka manfaatkan. Kenapa kok akhirnya sama-sama sampai, sama-sama tujuan iklan, tapi Mercy tetap bisa laku loh Pak. Itu dia segmen premium, sama-sama berkendara. Juga di Frontlight ini juga sama. Frontlight ini juga satu. Saya tak lihat tanya beberapa customer yang terutama yang dia itu punya event bahwa iklan itu untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang itu lebih mahal kita itu bayar tukang untuk bongkar pasang daripada cetakan, Pak. Nah, sehingga kita kalau punya suatu bisnis, kita harus mengubah mindset customer kita untuk mereka itu menjadikan bahwa ini adalah salah satu tolak ukur supaya kamu bisa berhasil memasarkan. Nah, kita nanti bulan Maret rencana, tapi kita belum ada waktu. Kita ada knowledge untuk customer reseller kita, untuk tuh mereka kasih ilmu, untuk mereka merubah mindset ke pasar, bahwa kamu jangan ambil yang pasar yang apa adanya, tapi kamu adalah ambil pasar yang luar biasa, yang dimana marginnya masih cukup besar, dimana para pemainnya itu masih cukup kecil yang punya mesin. Kenapa kamu tidak kembangkan? Itu yang terjadi menurut saya itu harus dikembangkan dalam bisnis ini. Kedua, satu, saya juga punya customer, kita harus punya tujuan tentang apa yang akan kita pasarkan. Contohnya, apa sih kelebihan printer UV? Jadi setiap printer yang kita punya saat ini tidak hanya UV aja, itu kita harus tahu apa keunggulannya dan apa yang harus dikembangkan. Nah, keunggulannya itu adalah UV itu salah satunya di backlight. Di backlight dia adalah number one saat ini, Pak. Jadi bisa dikata UV itu adalah number one dan cost-nya itu yang dahulu kala itu adalah mungkin tidak terjangkau dan saya pun tidak kepikiran untuk bermain di UV printing. Saat ini sudah cukup murah sekali dengan nilai, kasarannya dengan nilai yang didapat itu jauh lebih banyak nilainya daripada bukan nilainya. Sehingga pada saat pasar tertentu, customer kita itu di pasar ketemu backlight dan akhirnya cetak ke dia, tetangga-tetangga pada lihat kok bagus terus ya, akhirnya mulai satu persatu, sehingga pasar backlight saya tahun lalu sama tahun ini peningkatannya itu cukup fantastis sekali, naik 300%, Pak. Yang dimana orang pandemi, tapi kita melakukan hal satu terobosan yang dimana, oh ternyata ada nilai yang kita dapat cukup fantastis juga. Tapi ada satu titik yang kita tidak bisa harapkan, itu adalah bisnis yang sama-sama di pasar yang orang jualannya sama. Jadi orang rata-rata jualnya ini terus semua sama, Frontlight standar harga yang 11.000, 12.000 itu rata-rata yang mereka kejar. Tapi kita mau kejar di segmen yang berbeda, yang dimana itu biarkan jalan. Yang satu bisnis kita akan ambil kesempatan untuk pada saat ini tidak orang yang banyak melirik, Pak.
Itu yang terjadi. Ketiga, UV itu adalah salah satu hal yang dimana dia itu punya keunggulan di semua bidang. Itu yang mereka tidak edukasi ke pasar juga. Kita mau ambil edukasi ke pasar, dan ramah lingkungan, ada sertifikat untuk ramah lingkungan. Itu benar-benar kalau kita pasarkan, jujur satu, karena keterbatasan mesin kita, sehingga kita harus tambah mesin UV lagi, kita masih sedikit menahan untuk memasarkan UV. Pada saat kita nanti bulan depan ini ada satu mesin lagi di mana kapasitas kita naik 2 kali lipat, kita akan berkembang untuk mencari para reseller untuk mereka berkembang jadi lebih baik lagi, dan mereka melihat satu pasar, ayo kita kerjasama, kolaborasi, kamu tidak punya mesin tidak apa-apa, tapi kita harus kembangkan momentum ini, daripada kita diem, tapi malah kita akhirnya usaha kita tiba-tiba kena pandemi, tutuplah usaha kita. Kita harus berjuang di bidang di mana. Yang satu hal yang saya bilang adalah, kita mau tinggal diam, atau kita mau keluar jalur dengan berusaha lebih keras lagi, kita anggap aja satu hal, Pak. Tahun ini tidak lebih baik daripada tahun lalu. Perjuangan tahun ini harus lebih keras daripada tahun lalu. Itu yang kita punya, dan Paperku sampai saat ini bersyukur tidak ada satupun karyawan kita yang kita PHK, dan kita malah tambah karyawan. Wow, luar biasa ya. Ketika banyak yang bertumbangan, terus banyak yang pengurangan, Bapak malah nambah karyawan. Ini memang Paperku selalu lain dari yang lain. Nah, tadi Bapak banyak membahas tentang, ya berarti out of the box beneran ini. Bisa menjadi soko guru ya, pedoman buat printing yang lain nih, di daerah-daerah lain. Dan terima kasih nih Pak Hermawan sudah mau berbagi cerita sukses di tengah pandemi. Ini cerita sukses di tengah pandemi judulnya jadinya. Nah, saya ingin tahu tadi Bapak ulas UV print yang membuat titik kesuksesan Bapak di UV printingnya ya. Nah, saya pengen tahu Pak, di sektor paper nih gimana Pak nasibnya, kondisinya Pak? Terutama yang A3+. Untuk retailnya apakah memang anjlok parah Pak? Atau masih so-so lah, masih stabil gitu Pak? Saya jujur di A3+ ya Pak ya, karena kita berkembang edukasi. Kita sekali lagi kita edukasi customer Pak ya. Jujur A3+ saya itu tidak mengalami penurunan dari tahun lalu, dan kita happy. Saat ini yang benar-benar turun itu adalah front LED Pak. Yang vinil itu yang turun. Vinil ya yang turun. Ya, tapi kalau peningkatan untuk di stiker A3+ turun di bagian kertas-kertasnya Pak. Tapi jangan salah satu hal. Di bagian yang saya bilang tadi, satu hal, label itu meningkat cukup drastis, Pak. Jadi menutupi kertas yang kemarin kita cetak banyak, sekarang label yang naik ya. Iya, jadi itu yang jadi prioritas kita. Kenapa label saya bilang tadi, usaha yang di pandemi yang tidak turun dan malah naik itu adalah salah satu adalah label dan packaging. Pinter dan juga cerdas sekali Bapak, luar biasa. Terus kedua, bukan itu aja Pak, saya juga satu hal penting saat ini di mana kita kondisi pandemi, prioritaskan untuk kualitas Pak. Ini salah satu contoh ya Pak ya. Dengan kita mempertahankan kualitas mesin-mesin kita upgrade. Kondisi pandemi kita kemarin baru upgrade A3, terus habis itu di mana offset kita pun dengan teknologi kita baru install Cron untuk yang lebih baik lagi supaya hasil. Itu ada salah satu packaging di mana saat ini reseller kita, bukan kita ya, bukan perusahaan Paperku ya, tapi reseller kita itu benar-benar brand-brand ternama itu bisa masuk ke tempat kita dengan catatan dia tidak meragukan kualitas kita. Jadi dia itu malah reseller bilang satu hal, ini ada offset, saya kemarin Desember penuh, tak lempar ke tempat si A, si B, si C. Kembalilah ke saya lagi, kenapa? Saya ganti karena kualitas mereka kurang bagus. Jadi saya bilang satu hal, buat teman-teman printing, perhatikan untuk kualitas itu adalah number one untuk di mana kondisi pandemi ini, di mana cari customer aja susah, jangan disia-siakan dengan hasil yang kurang baik. Karena pada saat begini, ini adalah kesempatan, adalah momen di mana kita harus memperbaiki kualitas, dan di mana pembeli sama penjual saat ini lebih banyak penjual, Pak. Jadi benar-benar kesempatan kita untuk melakukan
suatu revolusi supaya kita tidak tersingkirkan pada saat pandemi ini, Pak. Wow, itu apa namanya quote nih dari Pak Hermawan. Mudah-mudahan didengar dan ditonton semua nih oleh para pemirsa. Ini webinar kita ini bisa di replay ya. Jadi yang belum sempat nonton bisa nonton lagi di malam hari. Nah, satu lagi pertanyaan Pak, tapi ini sifatnya intermezzo nih buat Pak Hermawan. Waktu kita terakhir ya sebelum pandemi kita di Tokyo, terus ngobrol-ngobrol, ada rencana Bapak nambah mesin, 2 pilihan opsinya waktu itu. Kalau nggak offset, inkjet press Pak. Nah, ini nggak perlu dijawab kalau memang keberatan. Nah, Bapak kira-kira itu jadi nggak atau cancel dulu karena pandemi? Begini Pak, kalau offset press, kita itu kemarin ada 2 pilihan, tapi di tengah-tengah kondisi begini ada satu momen di mana harganya ini pun ya cukup mahal, yang mungkin Bapak akan saya datang itu di bulan depan yang untuk printing UV untuk kapasitas kita naik 2 kali lipat. Tapi saya bukan berarti saya mundur Pak. Inkjet press sama offset press kita masih kita hitung-hitung ya Pak ya. Tapi saya bilang sama pihak yang inkjet press atau offset press itu, saya bilang mohon maaf kalkulator saya itu berbeda dari teman-teman. Mungkin saya terlalu banyak koma-komanya, jadi kalau mau masuk ke saya itu harus benar-benar mesin tambah mahal, hitungan saya komanya tambah banyak Pak. Jadi saat ini itu yang koma-komanya itu masih tidak sesuai. Dia bilang, oh ini misalnya teman di Jakarta, di mana dia bisa ambil. Mohon maaf, hitungan saya tidak sama mereka. Pasar saya juga tidak sama mereka. Jadi ada satu vendor B2 yang dia masih berjuang dengan permintaan saya. Tapi permintaan saya masih belum bisa direalisasikan. Jadi saya bilang, karena setiap mesin itu digital atau offset, itu saya lebih condong ke offset karena digital itu 12 tahun atau 10 tahun dia itu seperti kayak tidak ada nilai. Offset itu ada nilai. Jadi yang digital ini sampai saat ini tidak masuk hitungan cost biaya per lembarnya, itu masih tidak sesuai dengan apa yang saya minta, Pak. Jadi saya ngomong kalau ini tidak sesuai, saya bukan punya karakter satu hal yang dimana saya harus punya beli mesin. Orang lain itu bisa ambil mesin, Mbak. Tapi kalau saya hitungan saya tidak beli mesin, orang lain pasti juga tidak bisa beli mesin. Saya maunya itu saya beli mesin, orang lain juga ikut bisa beli mesin dengan pemain yang berbeda di kota lain atau di kota yang sama. Itu prinsip saya, Pak. Jadi hitungan saya itu jadi patokan untuk supaya orang lain bisa ambil. Jadi mirip yang di Tuban ya Pak, yang beli mobil sampai ratusan gitu ya. Satu beli semua jadi dapat diskon. Ya bukan hanya diskon aja Pak, secara hitungan paling tidak tuh kita punya bisnis itu ada hitungan matang. Kita beli harus jalan lah, kita beli bukan jadi bangkai mesinnya, tapi kita akan jadi survive gitu loh Pak. Jadi berarti sebenarnya masih ada peluang ya untuk investasi digitalnya belum tertutup sama sekali. Cuma mungkin tinggal dua vendor, satu offset, satu digital masih berjuang, tapi hitungan saya katanya komanya terlalu banyak. Ya itu yang saya bisa survive, saya bilang gitu. Nah ini mungkin yang membantu ya, kalau misalnya komanya masih terlalu banyak di mata Pak Hermawan, cuman mungkin pertimbangannya kalau misalnya Pak Hermawan yang beli, yang lain ikut gitu kan. Jadi bicaranya bukan cuma satu mesin yang dipasang, tapi jadi beranak gitu. Jadi volume, mungkin itu menjadi pertimbangan bagi vendor. Ya, tapi cuma satu prinsip ya Pak ya. Ini cuma intermezzo aja. Bagi teman-teman printing, jangan berkecil hati. Satu hal, banyak teman kita itu yang merasa, saya kota kecil, mana bisa melampaui kota besar. Itu salah Pak. Teman-teman kita yang belajar sama-sama bersama, bukan belajar belajar bersama dengan kita di Surabaya. Mereka kota kecil bisa melampaui kota besar loh Pak omsetnya Pak. Itu jangan berkecil hati. Kedua, saya terima kasih karena beberapa produk yang kita pakai saat ini pun kita bisa mengalahkan kota besar, tapi bukan dengan kemampuan saya Pak. Tapi itu satu hal. Sorry, saya tidak ada
tidak ada tujuan untuk pamer, tapi paling tidak saya tujuannya itu untuk memotivasi supaya yang di daerah-daerah itu tidak berkecil hati, karena saat ini pun semua yang kita lakukan, kita dapatkan itu sebenarnya dari perjuangan, bukan dari kita itu karena banyak uang atau apa. Tapi karena perjuangan itu kita bisa mengalahkan kota yang lebih besar daripada kita dengan pembelian mesin lebih banyak, dengan kuota klik lebih banyak. Itu karena apa? Karena kita mau berjuang dan keluar dari area zona nyaman itu, Pak. Oke Pak, luar biasa ini input dan informasi dari Pak Hermawan. Sangat bermanfaat nih bagi para penonton semua. Nah, mungkin Pak Rudi bisa kasih conclusion, Mbak, untuk menutup acara karena kita waktu sangat terbatas sampai jam 12 untuk webinar ini. Bapak sebagai pemilik ide awal out of the box mungkin bisa memberikan semacam kesimpulan akhir, Pak. Baik, terima kasih Pak Andre. Sekali lagi terima kasih Pak Hermawan, luar biasa. Jadi kita sudah mendengar sendiri bahwa bagaimana yang kita maksud konsep out of the box dari Pak Hermawan, kita mendengar sendiri bagaimana beliau berhasil di tengah era pandemi, ternyata malah beliau bisa bertumbuh yang ratusan persen dari omset-omset yang tadinya tidak ada, mungkin kecil, yang sebelumnya di pandemi mungkin besar, tapi ternyata turun, ternyata beliau bisa menciptakan satu peluang, melihat peluang baru. Nah, saran saya kepada teman-teman printing semua, seperti yang disampaikan Pak Herman tadi, sekecil apapun kota kita, dimanapun kita berada, selalu ada peluang, eksplorasi, datangi customer Anda, rubah cara bisnis Anda, rubah mindset Anda, change your playground, change your working space, change your mind, kita pasti akan berhasil, Pak Andre. Oke. Terima kasih Itu aja, banyak nih, Andre. Pak Rudi. Terima kasih banyak Pak Hermawan atas berbagai Pak Andre. penjelasannya. Demikian Sama-sama, Pak webinar kita untuk session kali ini. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi para pelaku printing khususnya dan publik umumnya. Terima kasih, sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya di Printing Virtual Expo. Oke, bye. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak Hermawan. Sukses selalu Ya, makasih, hari ini. makasih. Makasih banyak. Makasih. Oke. Makasih. Thank you. Terima kasih Pak Thank you. Hermawan. Ya, makasih, Pak.